Kepanikan melanda para pelajar saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Jawa Barat ambruk. Para pelajar bahkan sempat terjebak dan tertimpa runtuhan atap gedung sekolah. Akibatnya, 30 orang pelajar dilarikan ke rumah sakit akibat luka. Petugas gabungan yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para siswa, termasuk barang-barang yang tertimbun runtuhan. Korban tadi awal yang dibawa oleh ambulans secara pulang pergi itu sekitar ada 30 sampai 35. Setelah kami cek tadi dari Intel ke rumah sakit, itu ada 17 di rumah sakit Tamrin dan 1 di rumah sakit Mary, semuanya luka ringan. Untuk mengantisipasi ambruk susulan, pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Camar Henda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Informasi menarik lainnya akan hadir di iNews sore. Dan informasi tersebut adalah banjir dan longsor terjang Bali, 9 warga meninggal dunia. Berdalih incar para pejabat senior Hamas, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Terjadi banjir bandang. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya sebuah ruko akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukan Badung dan Pasar Bali. Akibatnya peristiwa ini, 4 orang dalam satu keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 2 lainnya selamat. Selain 2 orang yang meninggal akibat ruko ambruk, ada 5 orang lainnya yang menjadi korban dalam musibah banjir bandang yang menerjang bantaran Sungai Tukan Badung ini. 1 korban meninggal ditemukan di Dam Estuari, sementara 4 pedagang pasar Badung masih dalam pencarian. Anak kecil 2. 2 lagi atas nama Farwah dengan siapa? Taslim. Itu 1 keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak ya? Sudah ketemu, Pak. Pemirsa, di Kabupaten Jembrana, Bali, banjir merendam ribuan rumah yang tersebar di berbagai desa. Akibat bencana ini, 2 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut hingga Rabu sore sudah terdapat 19 titik banjir yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Jembrana. BPBD mencatat lebih dari 1.000 rumah warga terdampak banjir imbas hujan deras yang mengguyur Jembrana sejak Senin malam hingga dengan Rabu siang tadi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan Tagana mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Sementara itu, 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat musibah banjir ini. Lokasi banjir itu ternyata memang banyak masyarakat yang harus dievakuasi karena mereka terjebak dengan ketinggian air yang lumayan tinggi gitu ya. Ada sedada, ada bahkan sampai di atas kepala orang dia. Sementara itu, 2 warga tewas akibat tertimpa tembok yang roboh saat hujan deras yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali. Salah satu korban bernama Nimade Latif, nenek berusia 70 tahun di desa Temesi, Gianyar. Saat kejadian, korban bersama 3 orang cucunya tengah tertidur lelap di kamar.
Sementara 3 cucunya dilaporkan selamat. Korban lainnya adalah Nimade Rupet berusia 87 tahun, warga desa Lebih, Gianyar. Saat kejadian, korban tengah ke kamar mandi. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan, namun tidak selamat. Petugas gabungan terus melakukan pendataan terkait dengan dampak dari bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar. Khususnya di wilayah Gianyar itu telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam yang tentunya masih kami datakan di setiap desa. Kemudian yang kejadian yang tadi pagi berkaitan dengan korban yang meninggal itu masih kami data ada 2 orang. Pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT masih dilakukan. Proses pencarian terkendala oleh alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. 4 warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Korban yang meninggal merupakan 1 keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Sementara kini petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 warga lainnya dengan alat seadanya, karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati oleh alat berat. TNI, Polri, bersama kecamatan, desa, dan unsur masyarakat, semua bahu-membahu masyarakat pencarian korban yang dinyatakan hilang saat ini, tapi belum menemukan hasilnya. Saat ini bantuan juga dari rombongan Basarnas juga tentunya terkendala dengan akses jalan masuk ke Mauponggo yang sementara ini seperti itu. Jadi kami masih menunggu bantuan. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Akibat banjir bandang tersebut, 4 orang ditemukan meninggal dunia, 2 luka berat, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut. Sementara 11 rumah warga di dekat lokasi Sungai Lowokoke dan Teodai hanyut terbawa arus banjir, dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak, serta ratusan hewan ternak milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Banjir besar. Tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan pada Kamis esok. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Namun demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi besok. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam keadaan selamat. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari Intan Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Berdalih incar para pejabat senior Hamas, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha.
Informasi selengkapnya tetaplah di Ayu Sore.